Ada sebuah pulau di Nusantara yang dikenal luas karena bahan logam yang berkualitas tinggi sejak berabad-abad dahulu bahkan sampai ke penjuru dunia. Namanya Pulau Sulawesi yang secara harfiah berarti pulau besi dari kata sula atau pulau dan wesi atau besi. Dan hari ini kita pulang kampung ke Provinsi Sulawesi Selatan menelusuri 9 pusaka dari 3 rumpun budaya Bugis, Makassar hingga Toraja yang ditempa bukan hanya dari besi pilihan tapi dari harga diri dan ingatan leluhur. Tetap ikuti kami, mari kita pulang kampung. Di sebuah rumah panggung ada sebuah benda yang tersimpan dengan rapih dan dibungkus kain jarang disentuh tapi selalu dijaga pemiliknya. Inilah badik, disebut kawali oleh orang Bugis dan badik oleh orang Makassar. Bilahnya pendek, melengkung dan tajam pada satu sisinya. Berbeda dari keris yang berlekuk simetris dua sisi, badik justru asimetris, tajam sebelah tanpa ganja atau penyangga di pangkal bilah. Secara anatomi senjata, badik tersusun dari pangulu hulu genggaman, badik atau basi bilah besinya, dan banoang sarungnya, dilengkapi kalasa cincin kecil penyambung hulu dan bilahnya. Pada era kerajaan Luwu kuno, senjata ini disebut kaliu, sebuah alat untuk bertani sekaligus bertahan hidup sebelum berubah nama dan fungsi menjadi lambang sirik atau harga diri. Dan menurut penelusuran silang berbagai sumber yang kami dapatkan, badik Sulawesi Selatan umumnya dibedakan dalam 3 jenis utama menurut asal wilayah dan bentuknya masing-masing. Dari tanah Makassar ada julukan Lompo Batang, si perut besar. Untuk badik berbilah lebar dan buncit khasnya begitu ikonik hingga jadi identitas visual seluruh badik Makassar. Namun sebuah penelitian Universitas Negeri Makassar membuktikan Lompo Batang bukan satu bentuk tunggal, melainkan julukan umum sebab di baliknya tersembunyi 6 lacak atau pakem bentuk resmi badik. Yang tertua bernama Taeng, dahulu khusus untuk kerabat kerajaan Goa. Konon lahir dari landasan tempat suci Tan Sarang Manurung, dititahkan Sombaya untuk tugas-tugas paling berbahaya. Ada pula badik Campak Gaya, dahulu identitas Laskar Laut Kerajaan Goa dipimpin oleh Karanggalesong, bilahnya abu kehitaman dan dikenal sangat beracun. Senjata standar pasukan khusus Talo. Selanjutnya ada Cindako, berasal dari kampung penempaan besi tua di Maros. Kenali dari buritan bilahnya yang gak. Badik Panjarungang, bilahnya lebih pipih dan pamornya paling indah. Dahulu khusus disandang ulama, saudagar kaya, pejabat wilayah hingga laskar bayaran pedagang Bugis Wajo. Bogo Lengkese, sisi tajamnya menyerupai tempurung kelapa hingga disebut bogo, adalah bentuk yang paling umum dipakai masyarakat luas dan inilah yang paling sering dijuluki Lompo Batang. Dan yang terakhir ada badik Kampung Batu dari pesisir Sanrobone Takalar. Bentuknya mirip kawali kecong Bugis Bone, namun bilahnya 2 kali lebih lebar dan menjadi salah satu pusaka Arung Palaka. Keenam lacak ini bukan sekedar gaya, tapi identitas kewilayahan pusat-pusat penempaan besi di sepanjang pesisir barat bekas kerajaan Goa Talo dari Maros hingga Jeneponto. Dari tanah Bugis di Bone, Sopeng hingga Wajo ada Lagecong, dijuluki badik perang karena dahulu bilahnya sengaja dilumuri bisa racun untuk melumpuhkan lawan seketika. Dari kerajaan tertua Sulawesi Selatan ada badik Luwu. Bilahnya membungkuk menyerupai kerbau menunduk.
dipercaya menyimpan kekuatan yang sanggup menembus ilmu kekebalan lawan. Konon, pada masa kolonial dahulu dianggap suatu kerugian besar bila seorang lelaki Bugis Makassar wafat tanpa badik terselip di pinggangnya. Begitulah yang dipercaya turun-temurun oleh masyarakat Bugis Makassar, bahwa badik tersarung menyimbolkan ketepatan dalam bertindak, sementara badik tergenggam mengingatkan pada rukun iman dan Islam. Secara fisik, badik biasanya sepanjang 20 hingga 30 cm, ditempa dari baja, kadang dipadu unsur nikel dan meteor, dengan hulu dari kayu, tanduk maupun gading. Dahulu, seorang laki-laki dianggap baru dewasa ketika mampu menyandang badik di pinggangnya sendiri, menjaga dirinya dan keluarganya dari ancaman apapun. Dan sejak tahun 2014, badik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Namun badik hanyalah salah satu dari sekian pusaka tikam tanah Sulawesi Selatan. Sebab di sana ada saudara lain yang bentuknya justru berlekuk-lekuk dan kita tahu semua. Orang Bugis Makassar menyebutnya gajang. Ada pula yang memanggilnya tapik. Tersusun dari 3 bagian utama, gajang sibilah, pangulu si hulu, dan rangka si sarung. Berbeda dari kawali yang hanya tajam sebelah sisi, gajang tajam di kedua sisinya. Dan bersama keris Jawa, keris Bugis Makassar adalah salah satu dari 2 rumpun keris terbesar se-Nusantara. Dan berbagai catatan penelitian budaya, jejak arkeologis menunjukkan keris pertama kali berkembang di Pulau Jawa, baru menyeberang ke Sulawesi pada era kejayaan Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama mencatat hubungan Majapahit di Sulawesi meliputi Bantaeng, Luwuk Makassar, Buton, Kepulauan Banggai, dan Pulau Selayar. Jejak tertulis tertua persentuhan itu. Dan setelahnya dalam naskah Lagaligo, keris pertama diturunkan Batara Guru dari langit, dan Saweri Gading adalah putra Raja Luwu, memiliki pusaka bernama Sikale Maisani. Pada era berikutnya yang disebut zaman Lontara, keris dimiliki Tomanurung, raja yang konon turun dari langit, dan sejak itu keris didudukan sebagai regalia resmi kerajaan. Dan puncak penyebarannya terjadi di era Sultan Hasanuddin dari Goa dan Arung Palaka dari Pune. Ciri paling mudah dikenali dari gajang Bugis Makassar adalah bentuk dasarnya, mucuk rebung dan melebar di pangkal lalu meruncing tajam ke ujung seperti pucuk rebung bambu muda. Ada 3 bentuk dasar dari gajang: sapukala yang lurus, lamba yang berlekuk-lekuk, dan polowija. Menurut Bapak Fadlizon, Menteri Kebudayaan, dalam bukunya, ciri lain yang tak dijumpai di budaya keris manapun adalah belalai gajah nugel gandik, motif hias yang sengaja memotong bagian gandik bilahnya, tanda tangan visual khas Bugis Makassar. Bahasa perkerisannya pun berdiri sendiri, bukan sekedar terjemahan dari Jawa. Bahkan detail sekecil kuku punya nama sendiri juga. Jika keris Jawa mengenal lambe gajah, keris Bugis Makassar mengenal kanuku sera, cakar tajam dekat pangkal bilahnya. Ada pula belalai sera, ornamen melingkar menjuntai yang di Jawa disebut sekar kacang. Namun, tanda tangan paling diagnostik pada sarung Bugis Makassar, bentuk jonga-jonga perahu, interpretasi langsung dari badan perahu pinisi, jiwa pelaut ulungnya yang merasuk hingga ke budaya kerisnya. Justru karena bentuk perahu inilah keris Bugis Makassar mudah dikenali dimanapun ia ditemukan, dari Sumatera, Kalimantan, hingga negeri seberang, tetap membawa tanda pengenal tanah asalnya. Menariknya, bahkan sesama Sulawesi Selatan pun tidak seragam. Keris gaya Bugis tampak ramping, tipis, dan sangat runcing. Sedangkan keris gaya Pune justru lebih pendek, lebar, tebal, dan terkesan gemuk. Di balik keindahannya,
Gajang tetaplah senjata yang efektif. Bilahnya sengaja dibuat sedikit condong atau pada keris Jawa disebut condong leleh. Pola lamba atau look pada bilahnya pun bekerja seperti gergaji bermata dua. Tiap lekukan dari pangkal ke ujung diperhitungkan matang agar satu tusukan saja cukup menentukan hidup dan mati seseorang. Kebanggaan lain datang dari bahan bilahnya sendiri. Ada pamor luwu, ditempa dari besi tambang berkadar nikel tinggi, dikenal luas hingga Bali, Madura, Solo, Yogyakarta, bahkan Sumatera yang jauh di barat. Lihatlah peta kuno ini, ditulis dengan aksara Lontara, menunjukkan bahwa leluhur dari Pulau Sulawesi memiliki kehebatan mengarungi lautan dan navigasi pelayaran. Selain itu dikenal juga sebagai pedagang dan pebisnis yang brilian. Tentu ini juga berpengaruh, termasuk budaya keris Bugis Makassar pada tempat yang disinggahinya. Di sepanjang Pulau Sumatera, pamor luwu justru dikenal dengan nama pamor bungo karena warna putihnya yang terang merata bagai bunga, sementara orang Jawa menyebutnya pamor Bugisan. Motif pamornya sendiri punya nama-nama yang puitis. Pada keris Bugis Makassar ada pamor teba jampu, menyerupai belahan kulit semangka. Sementara ure bunga pece, pamor bunga garam, tampak bertabur serpihan kaca yang berkilau. Pamor paling langka dan paling dihormati berasal dari batu meteor. Kandungan nikelnya menghasilkan kilau perak keabu-abuan yang oleh para empu disebut wingit. Indah sekaligus menyimpan kesan sakral. Bulu kerisnya pun bertutur soal derajat. Pangulu reko berbentuk paruh burung laut dipakai semua kalangan, sedangkan pangulu tahu-tahu bentuk seperti figur manusia yang membungkuk hormat khusus para raja dan para bangsawan. Sebagai gambaran nyata, salah satu koleksi bertangguh Bugis Sumbawa abad ke-16 hingga 18 berdapur brojol, berpamor lar gangsir, motif sayap jangkrik hasil teknik pumtiran yang sangat rumit. Untuk kalangan istana tertinggi, ada pula gajang berhulu emas penuh berhias motif sayap dan kepala naga berdatahkan batu-batuan mulia. Kemewahan yang hanya pantas disandang darah bangsawan. Dan pada upacara Makdo Jabine, semalaman suntuk menunggui benih padi sebelum ditabur, gajang diletakkan di atas onggokan benih itu sebagai penjaga sekaligus pemberi berkah panen. Keris juga hadir di setiap daur hidup, diletakkan di samping ibu yang tengah hamil, di dekat bayi yang baru lahir, hingga menjadi mas kawin dalam upacara pernikahan. Ada kebiasaan unik dari para raja di Jawa sejak zaman dahulu. Keris dijadikan sebuah alat diplomasi. Raja Jawa menghadiahkan pusaka kepada Raja Sahabat sebagai lambang ikatan setia. Tradisi ini terus diwariskan hingga era Mataram, ketika Sultan Agung rutin membagikan keris dan tombak pusaka kepada para bupati dan Raja Sahabat sebagai pengikat kesetiaan mereka. Tradisi yang sama juga dijalankan para raja-raja di Sulawesi, terutama Kesultanan Makassar dan Bone, menjadikan gajang bukan sekedar senjata, melainkan mata uang diplomasi dan kesetiaan antar wilayah. Di Makassar yang ramai sebagai kota pelabuhan, dahulu keris bahkan menjadi tanda izin resmi perdagangan, pinjamkan kepada saudagar luar daerah sebagai bukti sah aktivitas mereka. Kekuatan gaibnya sendiri dipercaya terbagi 4, melindungi pemiliknya dari bala, dari ilmu hitam, mendatangkan kemakmuran dan keturunan, hingga meramal jalan hidup pemiliknya. Kini, pengetahuan mendalam tentang tipologi dan makna simbolik dari tiap gajang
hanya dikuasai segelintir orang tua yang disebut Sanro. Sementara generasi muda mulai jarang mempelajarinya, apalagi di era gempuran teknologi seperti sekarang. Kalau gajang adalah jiwa yang ditusukkan, maka pusaka Bugis berikutnya adalah jiwa yang dihunuskan panjang, sebilah kelewang yang menyimpan 17 nama keberuntungan. Inilah Alameng, kelewang panjang khas Bugis Bone. Bilahnya lurus dan tebal, diayunkan bukan ditusukkan, dan pernah menjadi senjata perang paling diandalkan di tanah Bone. Bentuknya dikenal luas hampir di seluruh wilayah pemukiman suku Bugis. Sebab sejak zaman dahulu silam, Alameng selalu ikut serta dalam setiap pertempuran besar. Salah satu Alameng yang paling dikenang berasal dari kerajaan Awang Bone, disebut Latea Riduni. Bertautan dengan pusaka Lama Kawe milik keluarga Raja Bone. Dan menurut catatan penelitian budaya, hampir setiap guratan dan bercak pada bilah Alameng punya nama sendiri-sendiri, dan masing-masing dipercaya membawa nasib berbeda bagi pemiliknya. Balutan emas penuh pada gagang menandai bangsawan tinggi, perak untuk bangsawan menengah, sementara rakyat biasa memakai kuningan tembaga atau bahkan lempengan uang logam. Jauh di utara tanah Bugis, di Pegunungan Toraja, ada saudara jauh Alameng, sebilah parang panjang yang justru lahir dari kisah perlawanan. Inilah Lakbo, kadang disebut Lakbo Benai, parang panjang khas suku Toraja. Dahulu, Lakbo Benai digunakan masyarakat Toraja untuk mengusir penjajah dari tanah leluhur mereka, sehingga hingga kini senjata ini dianggap sakral, simbol kemerdekaan yang diperjuangkan sendiri. Ada 4 jenis Lakbo Toraja. Yang pertama adalah Lakbo Benai, jenis parang panjang ukuran sekitar 60 cm hingga 90 cm yang dahulu dipakai sebagai senjata perang oleh Tobarani, prajurit pemberani. Dan yang kedua ada Lakbo Dualahan, jenis parang yang paling banyak dicari wisatawan dan dipakai sehari-hari oleh masyarakat untuk keperluan menyembelih kerbau dalam upacara adat seperti Rambu Solo, Kedukaan, atau Rambuk Duka, syukuran. Berikutnya ada Lakbo Bulange, jenis parang atau pedang tradisional yang kerap dibawa oleh para penari adat, seperti dalam tari Mak Randing, sebagai lambang keberanian dan kesiapan membela kehormatan. Dan yang keempat, Lakbo Todolo, parang pusaka peninggalan dari leluhur, yang disakralkan dan disimpan sebagai harta turun-temurun keluarga. Namun, jauh sebelum ditebaskan, ada senjata lain yang biasanya dilontarkan terlebih dahulu dari kejauhan. Sebab, tanah Sulawesi Selatan juga punya tradisi berburu jarak jauh. Inilah besing, tombak berujung besi tajam bergagang kayu yang panjang, dan besing Bangranga, saudaranya yang bercabang, sama-sama sebuah pusaka dari tanah Bone. Menurut catatan penelitian budaya, besing sudah dikenal sejak era Saweri Gading, digunakan 2 cara, dilontarkan dari kejauhan seperti lembing atau disodokkan langsung ke tubuh lawan. Begitulah yang dipercaya turun-temurun lewat pemberitaan lontara, bahwa putra Tomanurung, orang yang konon turun dari Kayangan, adalah penempa besi pertama digelari Peta Panre Besie. Landasan tempa pertama itu disebut Lanreseng Manurung. Ketika padi mulai menguning, petani Bugis kerap menancapkan tombak di pematang sawah, sebuah cara tradisional mengusir tikus dan hama yang mengintai hasil panen. Selepas panen, tombak pusaka juga disimpan di atas lumbung padi, dipercaya menjaga hasil bumi keluarga dari gangguan tikus sepanjang musim. Sebagai pusaka keluarga,
Basing selalu jatuh ke tangan anak laki-laki tertua yang otomatis dianggap mengambil alih tanggung jawab ayahnya dalam urusan kekerabatan. Persenjataan Bugis memang sangatlah lengkap, sebab ada pula senjata yang ringan yang justru mengandalkan hembusan napas dan ketenangan. Tahukah kamu jika ada senjata sumpitan di tanah Bugis juga? Inilah sepu. Gambar ini saya temukan saat mencari tentang artikel sepu yang tertulis dalam buku acuan kami. Inilah sepu atau orang lain menyebutnya sapuru, sumpitan perang Bugis Makassar. Berasal dari kata sepu yang berarti ditiup. Keberadaan sumpitan ini terekam otentik dalam buku-buku penjelajahan Eropa abad ke-17 seperti Johannes Nieuwhof dan Walter Schouten. Laksamana Cornelis Pilman bahkan secara khusus melaporkan ketakutan pasukannya terhadap senjata ini dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669. Dan senjata berikutnya untuk pertahanan diri ada kanna, perisai Bugis Bone, dipegang dengan satu tangan agar mudah digerakkan ke segala arah mengikuti serangan lawan dari kanan, kiri, atas hingga bawah. Menurut catatan penelitian budaya, kanna telah dikenal sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan lokal. Bahkan disebutkan dalam cerita rakyat Pau-Paumna, Saweri Gading. Begitulah yang dipercaya turun-temurun bahwa kanna sudah dipakai oleh Saweri Gading dan laskarnya dari Luwu, bahkan juga oleh laskar kerajaan Cina yang berpusat di Latanete. Kanna terbagi dua bentuk, bundar dan segi empat panjang, dan perbedaan bentuk ini ternyata bukan sekedar gaya, melainkan tingkat kepangkatan dalam pasukan. Kanna bundar yang berhias emas dan perak khusus dipakai kaum bangsawan dan para pasukan elit. Jika kanna adalah perisai logam para bangsawan dan pasukan elit, tanah Toraja di pegunungan punya perisainya tersendiri, terbuat bukan dari logam melainkan dari kulit kerbau. Inilah perisai kanta, perisai dari tanah Toraja yang dibuat dari kulit kerbau. Kepemilikan kerbau sendiri punya makna berlapis bagi orang Toraja, sebab kerbau juga menjadi persembahan utama dalam upacara Rambu Solo, sehingga kulitnya pun dianggap penuh berkah. Selain perisai kanta dari suku Baree, ada pula perisai lain yang disebut bulalang atau tameng untuk kebutuhan ritual adat upacara tertentu. Dalam tari Mak Randing Toraja, tari perang yang biasa mengiringi upacara duka, penari membawa pedang maupun tombak di satu tangan dan bulalang di tangan lainnya, lengkap dengan ornamen bulu. Mak Randing sendiri berarti mulia ketika melewatkan, sebuah penghormatan bagi kekuatan dan keteguhan hati seseorang yang telah berpulang, ditarikan penuh khidmat oleh para lelaki di Toraja. Para penari Mak Randing biasanya juga mengenakan penutup kepala dari tanduk kerbau atau bulu ayam, melengkapi kesan gagah dan menyatu dengan bulalang di tangan mereka. Hingga kini kanta, bulalang maupun tameng lainnya tetap hidup dalam pertunjukan budaya dan upacara adat Toraja. Jauh lebih sering ditampilkan di depan publik dibandingkan dengan perisai kanna Bugis yang nyaris menghilang. Seperti pusaka lainnya, kanta, bulalang maupun tameng lainnya dari tanah Toraja diwariskan turun-temurun dalam keluarga, dijaga bukan sebagai alat pertunjukan saja, tapi sebagai penghubung dengan leluhur yang pernah menggunakannya. Dan yang terakhir, ada satu pusaka lagi dari tanah Bone yang jarang diketahui publik, sebuah pakaian besi yang justru dikenakan bukan sekedar digenggam di tangan.
Mari kita cermati gambar sketsa perlengkapan persenjataan dari rakyat Sulawesi saat melawan penjajah. Ini adalah sketsa gambar yang ditulis oleh pihak Belanda. Ada yang bentuknya seperti rompi dari lempengan logam. Ada pula baju dari untaian besi maupun logam lainnya. Inilah wajurante, baju perang Bugis Makassar dari untaian cincin besi yang saling terkait membentuk rajutan. Zirah ini dikenakan persis seperti kemeja saksi bisu kejayaan prajurit Bugis Bone. Selain wajurante, ada pula baju lamina, zirah rantai berbentuk rompi, bagian depan dari cincin kuningan, sementara bagian belakangnya diperkuat pelat kuning persegi panjang. Zirah ini dirancang untuk melindungi area dada dan panggul yang paling rentan. Pelat-pelat kuningan ini memberi perlindungan ekstra di area vital, sementara cincin di bagian depan menjaga fleksibilitas saat bertempur. Baju lamina mulai digunakan oleh orang Bugis sekitar abad ke-17 sampai abad ke-19. Referensi tertua tentang zirah jenis ini justru tercatat dalam catatan Portugis setelah penaklukan Malaka tahun 1511. Di sana disebut sebagai laudes de laminas, pakaian berlapis pelat. Dari balik pinggang hingga rantai besi yang membungkus tubuh, 9 pusaka ini pernah menjaga nyawa. Kini mereka menjaga sesuatu yang lain, ingatan dan kehormatan. 9 pusaka, 3 rumpun budaya, 1 pelajaran yang sama. Besi yang ditempa dengan sabar mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati justru menjaga, bukan menyerang. Terima kasih sudah menemani kami dalam perjalanan pulang kampung ke Provinsi Sulawesi Selatan kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya agar kita berjumpa kembali di perjalanan pulang kampung berikutnya, menyusuri pusaka dan cerita dari sudut lain tanah air yang mungkin belum pernah kita dengar bersama. Dan sampai jumpa, selamat pulang kampung.